Inggih. Om Awigenap Astu Namo Sidir. Inggih pamirsa umat sedharma ring tiga pada malinggih ring rahina mangkin titiang Guru Mangku Rai Dwi Payana sebagai Ketua Yayasan Batur Pelawasan berbahagia karena dalam kesempatan momentum ketika umat sedharma akan melaksanakan Hari Raya Suci Galungan, kami dari Yayasan Batur Pelawasan ingin berbagi. Nah, tentunya yang kita bagikan itu adalah bagaimana pemaknaan atau pemahaman tentang Hari Raya Suci. Tentunya agar ini bisa berdampak dan bermanfaat ketika kita akan menyambut Hari Raya Suci itu. Ya, tentunya dari berbagai kesusastraan filsafat Patul yang diwariskan oleh leluhur kepada kita. Nah, yang mulai kita akan merayakan yang namanya hari suci yang namanya Galungan. Nah, terlepas dari yang namanya kita hanya melaksanakan ritual selama ini, terlepas dari namanya apa pemaknaannya selama ini, terlepas daripada itu izinkan kami dari Batur Pelawasan berbagi tentang apa yang kami baca. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertimbangan di dalam kita menghadapi di era zaman sekarang ini. Nah, niki kan sudah umum. Sebelum yang namanya kita merayakan Galungan, nanti pasti ada runtutan atau dedudonan Rahino Galungan. Nah, dedudonan Rahino Galungan itu dimulai dari Sugihan. Nah, hari ini di masyarakat ataupun tiang secara pribadi di masa lalu sebelum tiang mulai belajar dan membuka lontar-lontar leluhur itu banyak sekali pemahaman yang tiang dapatkan. Kalau Sugihan Jawa bahwa tekane uli Jawa, kalau Sugihan Bali memang orang Bali. Kita belum pernah mampu menanyakan apa yang menjadi pemaknaan yang kita terima informasi seperti itu dan apa kaitannya kedatangan dari Jawa dan memang orang dari Bali hubungannya dengan Galungan. Nah, ini yang belum nyambung. Nah, di dalam salah satu kutipan dalam Lontar Sunarigamo, nike sudah jelas panduan tentang bagaimana kita melaksanakan tatanan yang namanya upacara keagamaan, terutama dalam rerainan-rerainan jagat. Nah, Galungan ini biasanya dimaknai dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kenapa tiang harus memulai dari Galungan? Agar apa yang kita awali memang terhubung, tertuju akhirnya pada Hari Raya Galungan itu. Karena niki berkaitan. Karena dia memiliki panduan. Setiap langkahnya mestinya harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Misal, masa iya ada hari Jumat tanpa adanya hari Kamis? Masa ada hari Kamis tanpa adanya hari Rebo? Jadi harus hari Rebo dulu, setelah Rebo baru Kamis. Sama ketika kita melakukan yang namanya kegiatan kerohanian dalam agama di Bali ini, kita itu setiap runtutan pelaksanaan agama itu harus dilakukan. Nah, yang pertama, kenapa Sugihan itu dia dirayakan perhitungannya tepat pada Pawukon, Wukui, Pawukon Sungsan. Pawukon Sungsan diawali dari yang namanya Budo Pon. Budo Pon Sungsang ngaran Sugihan Tenten. Sugihan Tenten ini apa artinya Tenten? Tenten berasal dari kata enten. Enten artinya ingat.
Jadi segala sesuatu pasti kita berawal dari ingat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ingatan, kan begitu. Tiba-tiba, wah tiba-tiba galungan, kan mungkin begitu. Jadi ketika dikatakan Sugiantenten ini, ketika budopon warahning wara sungsang, nike make kangaran Sugiantenten. Sugiantenten artinya menyucikan ingatan. Menyucikan ingatan. Nah, simbol daripada menyucikan ingatan ini adalah Sangyang Ruwo. Ruwaning Ruwo. Jadi yang disebut dengan Ruwo itu adalah daun. Makanya pada waktu Sugiantenten ke penyuciannya nike berhubung atau terhubung dia pada dedaunan. Nah, biasanya alam kalau memang kita mampu melakukan pemujaan di sana, jadi di situ akan ada air yang turun. Nak lingsir pidano, nak makan galung, debatara ngumah pelawo, begitu gininya di masyarakat. Tapi dalam petunjuknya dalam Lontar Sunadigamo di sana jelas disebutkan bahwa budopon warahning sungsang nike disebut dengan Sugiantenten. Kita mengingat bahwa akan ada ide Betara turun ke Madya Loka. Ide berturun. Nah, tentunya ide Betara turun itu pasti wenten kesusilaannya, tatanannya atau caranya. Gitu. Makanya kalau kita mecacinga di pura pasti mangku niko mungkah lawang, mungkah lawang. Membuka gerbang agar ide Betara itu bisa turun ke Madya Loka. Nah, mungkah lawang ini disimbolkan dengan napi wastanya nike atau disebutkan di sana adalah Sugian Jawa. Karena Jawa artinya lawa, lawa niko gerbang. Makanya kalau kita ingin membuktikan kata-kata Jawa itu atau gerbang itu, kita lihat pemujaan yang ada di tanah Jawa itu candi. Candi artinya gerbang, lawang. Gitu. Jadi lawang ini difungsikan tempat masuk dan tempat keluar. Itu secara ideologinya. Nah, jadi Sugian Jawa ini adalah penyucian Buwana Agung. Nah, pertanyaannya adalah, Guru, apa yang menjadi simbol daripada Buwana Agung agar kita mampu menyucikan? Nah, simbol daripada pemujaan Buwana Agung itu tiada lain adalah pura. Makanya di desa-desa parikramo itu melakukan proses penyucian di pura yang memiliki makna bahwa kita mulai menyucikan Buwana Agung. Kenapa Buwana Agung disucikan? Sebagai stana daripada Dewata turun, sebagai perilaku keintelektualan kerohanian, maka para rohaniawan kita, para leluhur kita membuat panduannya menyucikan Buwana Agung. Nah, biasanya ini disimbolkan dengan yang namanya ngaturang guling bawi atau olah-olahan bawi, membuat kawas gitu. Itu dilakukan di pura. Nah, pura yang dimaksud sebagai simbol Buwana Agung ketika kita mau hari ini merenung sejenak. Ketika di Bali ini ataupun di luar Bali, kita membuat yang namanya wewidangan desa pekraman. Desa pekraman. Jadi ketika ada wilayah, dipastikan di wilayah itu pasti ada pemujaan pemimpin hulunya. Nah, itulah disebut dengan pura dalem. Pura dalem. Jadi pura nika puja ruwo, puja ro gitu. Puja, memuja di sana. Ada dua. Terus yang kedua, dalem itu artinya raja atau pimpinan, pemimpin. Jadi pura dalem itu disimbolkan sebagai
ide Batara pemimpin dalam setiap wewidangan di sepekan. Itu hebatnya filsafat leluhur kita terhadap widang wilayah. Yang hari ini kita tahu itu Pura Dalem sebagai linggih siwa. Siwa itu artinya maha guru, gurunya guru. Jadi siwa itu artinya guru ning guru. Kalau memang betul di Pura Dalem niki beliau dipuja sebagai guru ning guru, di situ sebenarnya ada pengetahuan tentang kewilayahan kita. Nah, ritual yang dilakukan pada saat orang Bali memiliki karangayahan niki, makanya leluhur kita melakukan proses penyucian yang pertama mulai dari apa yang dipuja, yaitu di pura. Diawali dari Pura Dalem. Niko penyucian. Nah, ketika melakukan penyucian di Buana Agung ini kilah disebut dia dengan Sugian Jawa. Kalau tiang dulu caranya memahami niko ajan pu irago niki mesugi niki gitu. Logika mantan berpikir. Mesugi itu ada dua arah yang kita lakukan. Jadi ketika kita mesugi niko, mesugi tun, mesugi menik. Yang waktu kecil ketika baru bangun guru tiang, "Bo mesugi." Ampun. Jadi ketika rambut saya ini masih kering gitu, saya dikatakan tidak mesugi gitu. Jadi ketika kita membersihkan ke atas ini, mesugi ke atas, mesugi ke bawah. Sama filsafat ketika kita mesugi Jawa ini, nah kalau kita menyucikan Buana Agung, makanya di atas kepala kita ini disebut dia dengan Siwa Duara gitu. Waktu kita sembahyang di pura kan sering begitu. Ketika ada penginter sembahyang itu mengatakan aingi tedun tuna sekarne akide genahang ring siwa duara. Jadi ini adalah linggih siwa. Ini sebagai simbol daripada Buana Agung. Niko pemaknaannya. Hari ini ketika kita beragama harus sampai memahami pemaknaannya. Tangtan kita melaksanakan kebiasaan tanpa yang namanya makna. Karena kerohanian itu adalah memberi kita makna. Nah, ini pemaknaan dari yang namanya Sugian Jawa. Nah, di situ biasanya parikramonya membuat olahan bawi. Pertanyaannya harus di situ. Guru, nah tadi bisa bawi sebagai simbol daripada olah-olahan itu. Kalau orang membuat upo karo besar, bawi dipakai sarana yang paling utama. Gitu. Kalau dibuat sebagai pemujaan, bawi juga dipakai nih. Gitu. Misalkan sebagai petapaan barong bangkung, gitu. Itu kan bawi nih. Gitu. Pernah nggak kita bertanya, ada apa leluhur kita itu menggunakan bawi sebagai pertiwimbo atau pertimbangan atau simbol? Hari ini di situ terputus pertanyaan itu. Akhirnya dari generasi muda kita belum pernah mendapatkan sampai esensinya. Sampai esensinya. Dan ini yang membuat hari ini banyak tafsir terjadi. Padahal leluhur kita di Bali sebagai lokal genius, kita tidak diizinkan mentafsir kembali karena itu sudah tat. Tat artinya makna, bukan tafsir lagi. Sudah pemaknaan. Nah, untuk itulah mari kita merenung sejenak. Karena kita akan melangkahkan kaki ke depan. Agar setiap langkah kaki kita ke depan itu, kita memang mendapatkan pemaknaan. Makna inilah yang kita akan lakukan secara berulang terus-menerus seperti perjalanan waktu. Yang akan menghasilkan yang namanya panugrahan. Nah, jadi kembali ke bawi. Bawi niko adalah simbol daripada bengaran air
atau be ngaran bu, wi ngaran wit. Atau gini saja pertanyaan, ketika bumi ini hancur, kenapa dalam parwonya Awatara itu Wisnu Memurti menjadi Waraha Awatara pertama kali? Juga di situ simbol Bawi dipakai. Bawi itu artinya pertiwi. Wi itu wit, pertiwi. Makanya dibuat sampai simbol petapaan barong bangkung. Kira-kira barong bangkung itu barong loh napi barong muani nih. Bangkung nih kan adalah bawi loh nih. Bawi loh pertiwi artinya. Pertiwit, wit asal mula gitu. Segala sesuatu tuh dia berasal dan bermula dari pertiwi. Maka kalau dia memang berasal bermula dari pertiwi, maka pertiwilah yang mampu dan bisa menyucikan. Contoh, ketika kita mandi ya memang kita sendiri yang membersihkan badan kita. Jadi pertiwi itu mampu menyucikan dirinya. Bagaimana cara pertiwi menyucikan dirinya? Harus diolah. Maka pada saat Sugihan Jawa itu parikramonya, bawinya diolah dari yang mentah menjadi matang. Proses inilah disebut dia dengan suci. Ngenten. Su ngaran luwe, ci ngaran cita. Cita itu pikiran. Pikiran yang bersih, pikiran yang luwe. Maka keilmuan agama kita sesungguhnya membuat supaya pikiran kita itu bersih. Ngenten. Maka kalau kita tidak ada di konteks itu, biar berapa ratus tahun pun kata-kata kemenangan Dharma melawan adharma, tetapi ketika pikiran kita tidak bersih, ya tetap kita kalah daripada kebenaran itu. Gitu. Itu sesungguhnya harus memahami pemaknaan, barulah kita ngadegang Dharma. Niko. Jadi diolahlah sekarang pertiwi ini dari mentah menjadi matang. Dan di situ dia bisa dibuat yang namanya sate, macam-macam sate, macam kekuung. Jadi daging diolah menjadi apa, kulit diolah menjadi apa, mulut diolah jadi apa. Jadi simbol-simbol itu yang muncul pada saat Sugihan Jawa. Muncullah sekarang tatanan atau penataan. Penataan ini secara spirit disebutlah tate ening gitu. Tate ening. Hari ini dikatakan metanding. Metanding wilayah yang disebut dengan kawasan. Nak ngai kawas nenek. Dalam kawas itu menghasilkan yang matah diolah menjadi matang. Olah ini ada 3. Itu satu yang namanya olah rasa gitu. 2 namanya olah jiwa gitu. 3 olahraga. Hari ini kan kita cuman terkenalnya olahraga ya. Jadi olah jiwa dan olah rasanya bagaimana lagi 2 ini? Karena 3 ini memberikan kita simbol keseimbangan. Olah jiwa mampu, olah rasa mampu, olahraga mampu. Disitulah kita akan menjadi yang namanya sehat. Dari segi mental, fisik, dan segala macam. Nah, niko simbol bawi adalah simbol daripada Buana Agung. Itu dilakukan pengolahannya pada saat Sugihan Jawa. Dan ada juga kemarin yang menarik ini begini. Guru, dia anak sing dadi ngaturang suku 4 di pulau. Memang ada. Harusnya digali apa sebabnya. Lalu mana dasar takwa yang menyebutkan hal itu. Lihat dak, paham dak kita. Jadi suku 4-nya niko dia tidak diolah. Misalkan dijadikan dia guling gitu.
Guling ini kalau kita lihat ya dalam 3 aspek tadi itu. Coba kita tanya sama bawinya. Kenapa dalam proses ritual di Bali ketika proses penyembelihan ini, kenapa dia menggunakan kucit butuan? Kenapa bawi? Karena hanya bawi nih sama seperti kelapa dia. Bawi ini pada faktanya, pada kenyataannya, yang namanya bawi butuan ini, dia memiliki 3 warna. Makanya di situ kita belajar. Ketika dia hidup, bawi butuan ini berwarna hitam. Kucit selem ya. Kucit butuan itu kucit selem. Dan itu warnanya hitam. Dan kita tidak sadar apa makna daripada hitam. Hitam itu keputusan. 2, dari hitam inilah dibersihkan dia, menjadilah dia putih. Artinya kucit hidup niki dibersihkanlah dia. Dikuliti, setelah kulit hitamnya hilang, muncul putih lah sekarang. Setelah itu, dia dimatangkan, putih ini menjadilah dia merah. Tuh. Berarti bawi itu dia mampu menyimpulkan 3 warna. Selem, putih, ngajak, bara. Inilah yang akan menjadi tridatu. 3 aspek ini di situ dia. Dan dia bisa membalikkan keadaan bawi diki. Makanya nak ngarian sate renteng toton tuh kulit nih pertiwi enten, muluk nih totonan nih putih toton tuh apin nih nak ngai sate renteng udah balik nih kit. Pertiwi ini mulanya berdua, sekarang ketika dia olah dibalik dia. Enten. Selem putih nih berdua diolah sekarang. Itulah dia. Niko simbol yang mesti kita harus baca supaya kita paham makna gitu. Leluhur mewujudkan simbol itu ingin memberitahu kita, begini loh keturunanku, pemikiran kami di masa lalu, supaya engkau punya rasa. Ketika kita punya rasa, di situ kita sudah memiliki pemikiran yang luwih. Merasa pedalem, merasa membantu, merasa memiliki, merasa berbagi, rasa. Nah, jadi pemaknaan yang tidak terlepas dari perilaku niki ngenten. Nah, yang cuman membantu mengupas, menarasikan supaya kita mudah memahaminya. Karena hari ini umat kita nih populasinya semakin bertambah, tetapi pemahamannya sudah semakin menjauh. Tidak lagi ketemu dengan pemahaman apa yang sudah dipahami oleh leluhur kita. Dan ke umat Dharma dimanapun berada, mudah-mudahan Dharma Tulo niki nanti mampu menjadi salah satu pertimbangan lah ketika kita mau melakukan yang namanya keyakinan. Yang kedua, niki setelah di Waraspati Wage Warahning Sungsang. Nah, tadi yang lupa niki Sungsang niki. Sungsang itu artinya proses kelahiran. Segala sesuatu niko selalu proses kelahirnya pasti kepala dulu yang terlahir. Pasti kepala dulu yang terlahir. Apa yang tidak terlahir kepala duluan? Manusia lekat kepala duluan. Sungsang. Enten dom lajen ilmu nyungsang, berarti logikanya dom lajen ilmu lekat gitu. Enten. Bale, pelingih, wewangunan pun sungsang melalui lekat gitu. Masa sungsang guru nak lambang nih pasang malu beten gitu. Oh, ada nih balik nih malu nih jungkling nih gitu. Ngujang tuh Pak Tukang, tiang nyetel gitu. Sungsang. Enten. Oh. Wewangun kan sungsang lekat nih gini. Ada ben contoh negeri wenten, entik. Oh. Sungsang masih lekat.
napi sirah ente-ente badun ini yos paling si malu tanaman yang zaman jani nak nyetek guru nah kan rago enten nak nekung itu. Tetapi secara ideologi batu daripada tanaman itu sebagai kepala yo paling si malu lekat ini kan. Nah setelah itu baru dia muncul daun sangyang ruwo gitu. Daun itu bahasa kawinnya ruwo. Nak matanding kan paling si malu jemaah don ringgit busud ringgit reko busud mereka marah tanding tan ditata dia. Nah sungsang niki adalah proses kelahiran. Nah proses kelahiran ini setelah dia lahir harus dilakukan proses penyucian. Penyucian sugian tenten mesugi niki tenten setelah mesugian tenten mesugi buana agung di Waraspati Wagenya. Besoknya di Sukroklion Warahning Waro Sungsang penyucian buana agung baru akhirnya kita menyucikan buana alit. Nah buana alit ini guru aneken madan ketek buana alit gitu. Tadi guru kan sudah menyampaikan ketek buana agung niko adalah puro gitu. Sesunat, sesungsung nih niki. Nyen ane nyungsung puro guru, nyen ane nyuwun puro guru. Boyo jawenten sios ane nyungsung lan nyuwun puro adalah ibuano alit. Siro niko ibuano alit. Ibuano alit ane madan i sariro. Badan kita niki gitu. Nah cuman ketika proses daripada penyucian buano alit mulai juga penyucian buano alit itu dari hulunya buano alit. Yen makin ulun buano alit. Ya. Kan niki pertanyaan yang selama niki belum pernah ada yang bertanya, maka tidak ada yang pernah menjawab. Nama takon enten soal niki kan. Tuh. Nah cuman betul kelawasan mungkin yang mulai mempertanyakan aneken sebenarnya hulu daripada buano alit niki gitu. Kok rasa-rasanya aja tiang dari buano alit apa sebenarnya ulun buano alit niki gitu. Hulu daripada buano alit niko boyo je wenten sios wantah merajan sanggah enten ditu lo nih rago menrago lekat uli ditu uli di rongklu uli di kemulan rago lekat hidup rago kena tah mani bo tamat rago hidup bin kembali bin je unggah nih rago ke rong telu. Berarti logikanya merajan atau sanggah nikilah sebagai hulu daripada buano alit. Maka dari itu mulai makin rago niki di sugian Bali niko nyuciang buano alit mulai dari ulun nih buano alit enten. Siro niko di merajan, maka ritual proses penyucian buano alit niko mulai dari merajan. Busur rago di merajan di sana, maro lantas ke manusia sebagai buano alitnya. Caranya adalah nunas pengelukatan, gitu kan? Di sana kita melukat. Jadi ada dua pengelukatan di situ. Pengelukatan tentang sugian Bali-nya, tetapi di sugian Bali ini kok ada kliwonnya. Yen weruh ring tatuo semadi atau angamong Sanghyang Ngaji Saraswati yen yo uning linging tutur muang linging ngaji ditulah yo nenen tuh nunas penglukatan Sanghyang Kawi Swaro gitu. Kenapa Sanghyang Kawi Swaro ne dilukat guru? Banyak suara-suara ane mijil niko sebagai suara suci. Suara suci artinya suara yang menuntun. Tuntunan tentang petunjuk perjalanan kerohanian. Dan itu sebenarnya pemaknaan yang sudah disiapkan oleh leluhur kita dari dulu. Harusnya sampai sekarang. Sekarang kita lakukan untuk masa depan anak dan cucu kita agar tetap melakukan yang
hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh leluhur kita, enten niko nak madan satya bukan nitya gitu. Kesetiaan kita itu harusnya diukur kembali kepada apa yang dilakukan oleh leluhur kita, apa yang sudah diyakini oleh leluhur kita, itu namanya nak masatya. Kalau mengingkari atau berubah daripada apa yang diyakini dan apa yang dilakukan, nike mawasta nitya. Niki, mudah-mudahan video niki nanti di masa depan mampu dan bisa membuka dulu mata hati dan mata pikiran kita napkalo irago niki ngemargiang suwo darmaning agama. Nggih. Jadi biasanya prosesnya di buana alit puniki nike ingaturaken sarining pras daksina suci meruntutan ngangen guling itik. Nike orang nak ngaturang pengerebuan, nak ngerebu gitu. Nak benten bahasane nak ngerebu bumi, benten bahasana nak ngerebu jagat gitu. Benten penyuciannya ke atas, benten penyuciannya ke bawah. Jadi di Sugian Bali itu hendaknya kita mestilah harus lakukan, kita seanggo keluarga nike ngiring raga nunas pengelukakan. Mangdo iraga niki buano agung sampun suci, buano alit raga sampun taler bersih niki gitu. Wau raris iraga niki jagi pacang nyangro. Nyangro sang kalo tiga kan. Ane orang niko sang buto du ngulan. Jadi kalau misalkan kita memahami sepat petitis siku-siku, karena niki adalah hari suci, otomatis apapun yang mesti kita harus lakukan itu suci. Maka leluhur kita di masa lalu menjagalah kalau tiga ini, waktu suci ini. Yen wenten nak kelayu sekaran mat pandem ya diko genten, karena dia akan menjaga waktu suci niki genten. Oh, yen wenten nak mekerap kami jak ngeluku ya malu niki sebagai bentuk solusi daripada setiap permasalahan dari kejadian-kejadian niko genten. Jadi leluhur kita niki dia menjaga waktu suci ini. Karena sudah melakukan penyucian buana agung dan buana alit. Setelah melakukan penyucian itu harusnya dijaga kesucian waktu niko kan. Karena situasinya pada waktu galungan itu temedun sangyang kala tiga. Kalau tedun niki ide betara saking sunia loka menuju ke madya loka. Nih kalau ngerajak menjamin setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Makanya nanti muncul lagi istilah niki ane madan uncal balung. Karena itu hari suci. Sampai bien gaya nang pengertian ya leluhur rago yen rago ngidepen tatwo kayo iki nih nyemadan kedarman gitu. Yen rago lenggano ring sastra kaya iki niki kewastonin adarmo. Hari ini kan cuman mohon maaf karena tiang juga generasi muda. Kadang-kadang di satu sisi kita ini baca teksnya, tapi di satu sisi niki kita melihat suasana di lingkungan kita. Jadi botawang niko aturan yang memang harus dijalankan, tapi kita langgar. Jadi kan akhirnya kita memang merayakan galungan, tapi kan perilakunya menjadi adharma gitu. Lalu ketika perilakunya menjadi adharma, bisa nggak kita di masa depan menjadi jauh lebih baik? Kan di situ harus ada pertimbangan. Niko. Jadi harapan kami dari generasi muda, tentunya melalui Batur Kelawasan. Kenapa Batur Kelawasan, Guru? Karena di sini ada ranah evaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena nguni duk tanhano paran-paran. Kengken sujatinya uli sing ado sampai dadi ado.
Jadi ada nih kengken prosesnya gitu. Kita kembali riset ke situ. Karena niki masalah keyakinan. Yat iko kayat no akno gitu. Jangan lagi ditafsir karena bahasanya sudah yat. Ke ayat niki keyakinan. Niko. Jadi ini akan nyambung dengan videonya Batur Kelawasan pada bagaimana rangkaian sesungguhnya galungan itu dari kalau tedun di galungan di reditip aing dungulannya ke. Jadi di somoponnya pengekeban di anggaro wagenya penampan galungan. Di situ harusnya kita mecaru. Undang-undangnya mengatakan kita niko anggaro wage niko mecaru. Pangten tadah aja butuh galungan. Makanya yen wenten anak piastane segala sesuatu yang belum selesai, selesaikanlah sebelum waktu itu. Pangten sampai rago tadah ngajak butuh galungan. Artinya butuh galungan itu selalu disebutkan dalam adharma. Pangsing yen sewekas-wekas rago terus nepuun pelih gitu artinya. Tetapi ketika kita mampu dan bisa menyelesaikan sebelum waktu itu, sing rago daden ngidang tadah aja sang kalau tiga niki kan. Karena rago sudah disucikan, itu rago nepuun darmo, kayu ke apa dah? Kebenaran, kesayuwaktian kan. Kepatutan lan kemanutan, manut niki pesan-pesan atau pemaknaan dari setiap ritual yang sudah ada. Yang kembali kami tidak berani memberikan paham baru. Karena dasarnya jelas. Atau kami akan mempertanyakan pemaknaan daripada perilaku itu yang sesuai dengan dasarnya, kan begitu akhirnya. Makanya penampahan ini kembali lagi proses pecaruan itu itulah rago nampah niki ngolah bit air rago pecaruan aneka tureng niko di tiga niki nak kalau tiga ya berarti ada 3 wilayah. Di situ dikatakan sang kalau 3 artinya 3 bagian. Natah sangah, natah umah, lebuh. Ampun karyane petunjuk irago niki ngajak leluhur pangten sampai rago dadi pretiti sentano paling. Enten dinatah sangah yen mecaru, yen mesuguh, yen mesegeh kang sinamat sang buto bucari kan. 1, 2 yen irago mecaru dinatah mesegeh mesuguh kang sinamat sang kale bucari. Yen irago niki mesegeh mesuguh mecaru dilebu enden. Melebu enden. Di mecelep paketin. Kang sinamat sang durga bucari. Telu nika. Uli dilebu mungkin durga natah niki kala di sanggahan natah sanggahnya adalah atau natah merajana Buddha. Marilah kita meyakini apa yang dijadikan petunjuk. Hari ini kan banyakan modifikasi. Semakin banyak modifikasinya akhirnya kita bingung sendiri kan. Irago aja lah natah kalau nyen kaden bakat dada-dadan segah gitu. Nah, ini harus menjadi proses penyadaran loh. Karena apa? Karena dalam sadar itu adalah langkah awal kita menjadi lebih baik. Menten ya sadar, langkahnya nanti bisa menjadi lebih buruk. Sadar malu niki ngenten. Tiang mau duit timpal di rumah sakit. Mensing sadar, ajak ngorto dan ngidang yo. Sing sadar yo. Ya sama ketika kita berkeyakinan, ketika kita tidak sadar. Matur piuning dan ngidang jak da betaro. Ngil yo, kenten. Menten sadar. Atau bading kan yen bo ragoninen ngorto sing sampai yo sadar berarti yo jek tuh nggih
Tuh timpal tiangnya ajak masuk pidan ke waktu SMP kayak ngejani sing sadar-sadar yo. Tanam soal kan sadar. Ayolah, mudah-mudahan informasi ini mampu menyadarkan kita supaya kita mampu berkomunikasi, mampu kita merasakan setiap rasa yang ada. Karena di rasa itu dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Tuh, dia tidak berwujud, tapi dia ada. Rasa. Toton itu dua. Ane ada di dua di awak raga niki adalah satu pikiran dan hati. Ane sai kedas-kedas raga niko. Sudah memsuwaho. Hati sudah memsuwaho. Kalau sing merasa bahwa sudah itu pikiran. Sing merasa hati sudah toton itu adalah hati. Padahal itu niki kan. Rasa dijadikan satu. Ketika pikiran dan hati kita sudah menjadi satu, itu di situ dah dia menjadi batara guru, genten, karena yen bo nak menyatukan batara guru. Guru itu memiliki makna menjadi satu, makanya orang batara guru tunggal. Pengetahuanlah yang menyebabkan kita bersatu. Tanpa pengetahuan menyebabkan kita bercerai. Yang sudah bercerai, ingat rujuk lagi gitu kan. Kita rujuk kembali dengan pemahaman-pemahaman leluhur nih kok. Karena dengan kesadaran ikilah mampu kita memberikan, mentransfer keyakinan kepada keturunan kita. Niko. Jadi galungan ini adalah penyucian Sangkala 3, kita sucikan Sangkala 3 niko supaya beliau menjadi Sangyang Tiga Sakti. Istana daripada Sangyang Tiga Sakti ini itu dibuatkan tempat oleh leluhur kita yang dinamakan dengan Kayangan 3. Yang tidak akan bahas di video niki. Yang akan bahas di video lagi yang kurang lebih 5 tahun ke depan lah. Ya pang pemirsa TikTok nih agar semakin satyo ya jabat kelawasan, pangsing nityo nyananyan genten. Ya. Nah niko. Jadi mudah-mudahan ini di zaman sekarang, jadi kita hidup di era zaman sekarang, media informasi, cuman informasi mana yang mampu dan bisa menghubungkan kita dari perilaku ke pemaknaan, dari perilaku kita ke pemakna leluhur kita, dari perilaku kita ke apa yang akan dilakukan oleh keturunan kita di masa depan. Itu yang namanya kedarman kebenarannya. Contohnya nyanan melen-melen darmo nyanan yang baunya nang lah darmo melen-melen ya bingung dah dosa niko. Jadi ingat sugian ini tidak ada bahasa dalam lontar niko. Tiang nak Jawa, tiang nak Bali gitu. Makin banyak berkembang saudara kita di daerah transmigrasi, muncul nanti bisa barunya bisa ada sugian Sulawesi nanti gitu. Di Lampung bo ada nak semeton Bali bisa ada sugian Lampung nih. Di Kalimantan bo ada bisa sugian Kalimantan. Waduh cek megenep tadi nih. Sugianten, bukan begitu dia. Jadi hierarkinya adalah sugian Jawa adalah penyucian Buana Agung, sugian Bali adalah hierarkinya penyucian Buana Alit. Jadi Agung Alit sampun suci itu ngidang iraga niki ngadegang ide betara. Patu cernak macaru. Bersih malu pertiwi ya. Ampun bersih, maro ngidang raga nendonang dewa. Sama prinsipnya. Yen cara dibuat no alit membakti raga malu kepuro, suwun membakti, maro raga manyus gitu. Ampuro bading manyus raga malu besuwun manyus, membersih, maro raga membakti gitu. Yang teraspirasi soal zaman mangkini kali ugo soal mangkini campuro niki gitu. Nah niko nih. Jadi mudah-mudahan informasi niki mampu dan bisa minimal lah seperti teman tiang yang kemarin yang sadar gitu. Ya, yang sadar niko artinya maro ngidang jak ngoto lah kita model. Busan teko ini kok.
Nah, niki model. Nah, nggih, jadi batur kelawasa niki mudah-mudahan bisa menjadi pesemetonan bagi umat sedharma dimanapun berada, agar mampu menjadi tuntunan lah, nuntun hati dan pikiran kita kembali kepada jalan dharma itu sendiri, bahwa kita sudah memiliki sepat petiti siku-siku. Kalau kita menyadari ini, kita sudah sebenarnya tidak tersesat lagi dengan apa yang namanya keyakinan. Nggih, niki hanya sedikit informasi, mudah-mudahan niki bermanfaat. Nah, jadi menika ane presida, ane aturan guru dumugiastu sangkaning pengabdin guru niki saking manah suci nan nirmala nika sami mapikolihang mapahala beci. Ganti punang kata cutaten guru antuk paramo santi. Om Santi Santi Santi. Om. Nggih, kesemo.